Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Nina Sukmawati Dwi Utami dengan NPMD 2216553 dan juga ada Rani Melawati ya dengan NPMD D2 21742 dan juga ada saya sendiri yaitu Saifa Permatati dengan NPMD 2 21760 dan terakhir ada Suryani dengan NPMD 2 21665. Kami di sini akan mempresentasikan atau membahas tentang time value of money yang dibimbing oleh Bapak Fanji Farman SEMAK dari Pembelajaran Manajemen Keuangan Universitas 11 April Sumedang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi 2021-2022. Di sini saya sendiri akan membahas tentang pengertian time value of money. Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nilai waktu uang adalah merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Dalam memperhitungkannya, baik nilai sekarang maupun nilai yang akan datang, maka kita harus mengikutkan panjangnya waktu dan tingkat pengembaliannya. Maka konsep time value of money sangat penting dalam masalah keuangan, baik itu dalam perusahaan, lembaga, maupun individu. Dan juga ada konsep nilai waktu uang diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi pada suatu aktiva dan pengembalian keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman yang akan dipilihnya. Dan ada suatu jumlah uang tertentu yang diterima waktu yang akan datang. Jika dinilai sekarang, maka jumlah uang tersebut harusnya didiskon dengan tingkat bunga tertentu atau disebut dengan diskon faktor. Suatu jumlah uang tertentu saat ini dinilai untuk waktu yang akan datang, maka jumlah uang tersebut harus digandakan dengan tingkat bunga uang tertentu. Dan ada beberapa bunga, yaitu ada bunga sederhana atau bunga tunggal. Yang disebut dengan bunga sederhana atau tunggal apabila total bunga yang diperoleh berbanding linear dengan besarnya pinjaman yang disepakati. Maka tingkat suku bunga tersebut dinamakan tingkat suku sederhana atau tingkat suku tunggal yang disebut dengan simple interest. Bunga sederhana jarang digunakan dalam praktik komersil modern. Total bunga yang diperoleh dapat dihitung dengan rumus I besar sama dengan P kali I kali N, yaitu keterangannya untuk I besar sama dengan total bunga tunggal dan P yaitu pinjaman awal, I kecil yaitu tingkat suku bunga, dan N sama dengan periode pinjaman. Di sini ada contoh soalnya. Brenda meminjam uang di bank swasta, besar uangnya yang dipinjam adalah 1 juta. Setelah berlalu 180 hari atau 3 bulan, maka berapakah uang yang harus dibayar dengan bunga 6%? Jawabannya yaitu besarnya uang yang dipinjam atau P sama dengan 1 juta dan lama meminjam atau periode peminjamannya yaitu N sama dengan 180 per 360 sama dengan 0,5. Dan untuk besar bunganya yaitu I sama dengan 6%. Ditanyakannya berapa total uang yang harus dibayar Brenda? I besar sama dengan P kali I kecil kali N. I besar sama dengan 1 juta dikali 6% dikali 0,5.
I besar sama dengan 30.000. Jadi besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh Brenda adalah 30.000 rupiah. Dan untuk yang dua yaitu ada bunga majemuk atau compound interest. Apabila bunga yang diperoleh setiap periode yang didasarkan pada pinjaman pokok ditambah dengan setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan awal pokok tersebut, maka bunga itu disebut dengan bunga majemuk. Bunga majemuk lebih sering digunakan dalam praktik komersial modern, yaitu dengan rumus FVN sama dengan PV dikali 1 ditambah I kuadrat N. Keterangannya yaitu FVN adalah besarnya pokok dan bunga pada tahun ke-N. Untuk PV yaitu besarnya pokok uang, untuk I tingkatnya bunga, dan N jumlah periode. Di sini kami ada contoh soalnya, yaitu Hana memiliki modal sebesar 5 juta rupiah dibungakan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Tentukan modal akhir dan bunga yang diperoleh setelah 6 tahun. Jawabannya yaitu diketahuinya PF sama dengan 5 juta dan I sama dengan 10% atau 0,1 dan N-nya yaitu 6. Maka modal akhir dan bunga total setelah 6 tahun adalah VVN sama dengan PV dikali 1 ditambah I dikali N sama dengan 5 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,1 kuadrat 6 sama dengan 5 juta dikali 1,1 kuadrat 6 sama dengan 5 juta dikali 1 dikali 1,77151 sama dengan 8.857.805 rupiah. Jadi bunga majemuk totalnya yaitu 8.857.805 rupiah dikurang 5 juta dan hasilnya yaitu 3.857.805 rupiah. Metode-metode yang digunakan: pertama, future value, kedua, present value, ketiga, anuitas, keempat, future value annuity, kelima, nilai sekarang atau present value dari annuity. Yang pertama yaitu future value atau nilai yang akan datang. Future value adalah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat harga setiap periode selama jangka waktu tertentu dengan rumus FV sama dengan PO dikali 1 tambah I pangkat N dengan keterangan FV yaitu nilai masa yang akan datang, PO nilai pada saat ini, I tingkat suku bunga, dan N jangka waktu. Untuk contoh soal yaitu dalam rekening Nami di Kanebang terdapat uang sebanyak 2 juta. Apabila pihak Kanebang menerapkan bunga sebesar 8%, berapakah nilai uang Nami pada waktu 10 tahun ke depan? Diketahui PO sama dengan 2 juta rupiah, I 8% disederhanakan menjadi 0,08 dan N 10. Ditanyakan FV. FV sama dengan PO dikali 1 tambah I pangkat N sama dengan 2 juta dikali 1 tambah 0,08 pangkat 10 sama dengan 2 juta dikali 1,8 pangkat 10. Hasilnya 714.093.445. Jadi nilai uang Nami pada waktu 10 tahun ke depan yaitu sebesar 714.093.445 rupiah. Yang kedua yaitu present value atau nilai sekarang.
Present value adalah nilai uang sekarang yang akan diperoleh atau dibayar di masa yang akan datang dengan tingkat suku bunga tertentu pada setiap periode. Dengan rumus PV sama dengan PO dikali 1 dibagi 1 tambah I pangkat N. Dengan keterangan PV yaitu nilai sekarang, PO nilai di masa yang akan datang, I tingkat suku bunga, dan N jangka waktu. Untuk contoh soalnya yaitu dalam waktu 2 tahun mendatang, Tuan A mendapatkan gaji hasil kerjanya pada Crazy Rich Asian atau CRA. Jika pada kontrak kerja besar uangnya dari CRA memiliki nilai 10 miliar, hitunglah gaji pada saat ini apabila suku bunganya 10 miliar. Diketahui PO 10 miliar, I 10% disederhanakan menjadi 0,1 dan N sama dengan 2 tahun. Ditanyakan PV. PV sama dengan PO dikali 1 dibagi 1 tambah I pangkat N sama dengan 10 miliar dikali 1 dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 2 sama dengan 10 miliar dikali 1 dibagi 1,1 pangkat 2 sama dengan 10 miliar dikali 1 dibagi 1,21. Hasilnya 8 miliar 264 juta 462.810 rupiah. Jadi gaji yang diterima Tuan A pada saat ini yaitu sebesar 8 miliar 264 juta 462.810 rupiah. Yang ketiga ada anuitas. Anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya, periode, serta tingkat bunganya sama selama jangka waktu tertentu. Annuity dapat dihitung menggunakan konsep future value annuity dan present value annuity. Selanjutnya yaitu future value annuity. Future value annuity adalah suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu kejumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang pada waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain kejumlahan penerimaan. Rumusnya yaitu FIA sama dengan A dalam kurung 1 tambah I pangkat N kurang 1, atau bisa juga menggunakan rumus FIA sama dengan PMT dalam kurung FIA I, dengan keterangan FIA adalah nilai anuitas pada masa yang akan datang, A adalah anuitas, I adalah tingkat suku bunga, N adalah jangka waktu, dan PMT adalah pembayaran per periode. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Tuan Harun menyetorkan uang sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 15% setiap tahun dalam jangka waktu 5 tahun ke depan yang dimulai pada 1 Januari. Berapa jumlah uang tersebut pada akhir tahun ke-5? Di sini pertama akan menggunakan rumus dasar terlebih dahulu. Rumus dasarnya yaitu FIA sama dengan A dalam kurung 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I sama dengan A-nya itu adalah 30 juta rupiah dalam kurung 1 tambah I-nya itu 0,15 pangkat N-nya itu adalah 5 dikurang 1 per 0,15 sama dengan 30 juta rupiah kali 1,011357188 per 0,15 sama dengan 30 juta rupiah dikali 6,74238 sama dengan 202.271.437,6 rupiah. Jadi jumlah uang pada tahun ke-5 adalah sebesar 202.271.437,6 rupiah. Yang kedua, saya juga akan menggunakan rumus yang menggunakan tabel, yaitu tabel FIPA atau Future Value Interest for Annuity. Rumusnya yaitu FIA sama dengan PMT dalam kurung FIPA I, N sama dengan 30 juta rupiah
tahun atau mencari anuitas. Merupakan perhitungan yang digunakan untuk menentukan jumlah dari anuitas tertentu yang akan dicadangkan atau simpan pada setiap periode dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan tingkat bunga yang berlaku supaya dapat mencukupi untuk masa yang akan datang. Rumusnya yaitu A sama dengan FVA R dalam kurung 1 tambah R pangkat N kurang 1 dengan keterangan FVA adalah nilai yang akan datang dari suatu anuitas, A adalah anuitas, R adalah tingkat bunga, N adalah periode tertentu. Contoh soalnya yaitu Tuan Arya menabung uang di bank sebesar 10 juta rupiah setiap tahun untuk jangka waktu 5 tahun dengan tingkat suku bunga 10%. Berapakah nilai tabungan Tuan Arya pada tahun kelima? Jawab, diketahui PO-nya adalah 10 juta rupiah, I-nya 10%, N-nya 5 tahun, ditanyakan FV. Jawab, pada tanggal 27 bulan 11 tahun 2012, Tuan Arya menyetorkan uang 10 juta rupiah. Begitupun pada tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2016 pada bulan dan tanggal yang sama, berapakah uang Tuan Arya? 10 dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 1, 10 dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 2, 10 dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 3, 10 dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 6, 10 dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 5. 10 di sini adalah uang Tuan Arya yaitu 10 juta rupiah. 0,1 yaitu suku bunga, dan pangkat 1, 2, 3, 4, sampai 5 itu adalah jangka waktu atau tahunnya. Sebelah kanannya lagi ada 1 tambah 0,1 pangkat 1 sama dengan 1,1000, 1 tambah 0,1 pangkat 2 sama dengan 1,2100, 1 tambah 0,1 pangkat 3 sama dengan 1,3310, 1 tambah 0,1 pangkat 4 sama dengan 1,4641, 1 tambah 0,1 pangkat 5 sama dengan 1,6105. Angka 1,1000 ini dan sampai ke bawah sampai ke 1,6105 ini didapatkan dari tabel FVIF. Ini sudah saya tandai, didapatkan dari sini. Dan totalnya yaitu 6,7156. FVA sama dengan PMT dalam kurung FVIFA atau FVIFA I, N yaitu PMT-nya 10 juta rupiah kali 6,7156 dari total yang tadi sama dengan 67.156.000 rupiah. Jadi uang tunai yang dimiliki Tuan Arya setelah menabung selama 5 tahun dengan tingkat suku bunga 10% sebesar 67.156.000 rupiah. Baik, saya akan menjelaskan tentang nilai sekarang present value dari annuity. Nilai sekarang adalah suatu bilangan yang dapat dimanfaatkan untuk mencari nilai sekarang pada jangka waktu tertentu. Rumusannya adalah PVA sama dengan A, PVIFA, I, N, di mana PVA adalah nilai sekarang, I adalah tingkat bunga, sedangkan N adalah jangka waktu atau periode. Nah, dalam pengerjaan soal ini, kita mengacu pada tabel present value of annuity. Contoh soal, berapa nilai saat ini dari penerimaan anuitas sebesar $10.000 setiap tahun selama 10 tahun dengan interest rate 10%? Nah, mari kita jawab. Diketahui $10.000 itu adalah A, anuitas, sedangkan
interest rate itu 10% yaitu I. Dan N adalah jangka waktunya itu 10 tahun. Nah, di sini ditanyakannya adalah nilai saat ini, yaitu PVA. Jadi, PVA sama dengan A PVI if A I, N. Jadi, coba kita masukkan. A adalah 10.000 dari yang tadi. Sedangkan PVI if A I, N itu adalah 6,1445. Nah, dari mana 6,1445? Jadi, 6,1445 itu didapat dari tabel present value of annuity, di mana tingkat bunganya adalah 10% dan jangka waktunya adalah 10 tahun, yang dimana hasilnya itu adalah 6,1445. Nah, jadi kita tinggal kalikan 10.000 dikali 6,1445, jadi hasilnya 661,445. Nah, jadi hasil dari penerimaan anuitas 10.000 dengan jangka 10 tahun dan interest 10%, hasilnya adalah 61,445. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapita recovery factor. Kapita recovery factor merupakan faktor yang digunakan untuk menghitung sejumlah uang tertentu yang dibayar dengan sejumlah uang tetap pada periode, di mana rumusnya adalah A sama dengan PVA dalam kurung 1 dibagi PVI FA I, N, di mana A adalah anuitas, sedangkan PVA adalah nilai sekarang, I adalah tingkat bunga, sedangkan N adalah jangka waktu atau jangka periode. Contoh soal, PT Mekar Gemilang merencanakan akan mendapat sejumlah uang dari penjualan produknya sebesar 50 juta setiap tahun. Jumlah tersebut akan diterima selama 3 tahun berturut-turut, sehingga berapa jumlah yang harus diterima PT Mekar Gemilang apabila tingkat bunga yang diberikan 30% per tahun? Nah, mari kita jawab. Diketahui A sama dengan 50 juta, I sama dengan 30%, sedangkan N adalah 3 tahun. Ditanyakan PVA atau nilai sekarang. Jadi, PVA sama dengan A dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Jadi 50 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,3 pangkat 3 dikurang 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,3 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 109.849.997 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan kerugian time value of money. Manfaat dari time value of money adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan memberikan kenaikan atau tidak. Nah, time value of money juga dapat berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, investor dapat menganalisis proyek tersebut apakah dapat memberikan kenaikan atau tidak. Selanjutnya, kerugian dari time value of money. Kerugian dari time value of money, kerugiannya adalah masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga bank tinggi, karena mereka menganggap jika bunga bank tinggi, maka uang yang diterima di masa yang akan datang juga tinggi. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang bunga majemuk dan juga cara penyelesaiannya. Untuk soalnya yaitu Rizka memiliki modal sebesar 15 juta dan dibungakan dengan bunga sebesar 12% per tahunnya. Tentukan modal akhir dan bunga yang diperoleh setelah 4 tahun. Yaitu diketahuinya PV-nya 15 juta, untuk I-nya sama dengan 12% atau 0,12, untuk N-nya sama dengan 4 tahun, maka modal akhir dan bunga total setelah 4 tahun adalah
PVN sama dengan PV dikali 1 ditambah I dikali N sama dengan 15 juta dikali 1 ditambah 0,12 kuadrat 4 atau pangkat 4 sama dengan 15 juta dikali 1,12 kuadrat 4 sama dengan 15 juta dikali 1,57351936 sama dengan 23.602.794 rupiah. Jadi bunga majemuk totalnya yaitu 23.602.794 rupiah dikurang 15 juta rupiah, yaitu hasilnya 8.602.794 rupiah. Contoh soal dan jawaban dari future value, yaitu Tuan A memiliki uang sebesar 7 juta. Uang itu disimpan di bank dengan suku bunga sebesar 50% per tahun. Berapa jumlah uang Tuan A pada waktu 5 tahun ke depan? Diketahui PO sama dengan 7 juta, I sama dengan 50% disederhanakan menjadi 0,5 dan N 5 tahun. Ditanyakan FV. FV sama dengan PO dikali 1 tambah I pangkat N sama dengan 7 juta dikali 1 tambah 0,5 pangkat 5 sama dengan 7 juta dikali 1,5 pangkat 5. Hasilnya 53.156.250. Jadi jumlah uang Tuan A selama 5 tahun ke depan yaitu sebesar 53.156.250 rupiah. Contoh soal dan jawaban dari Future Value Annuity. Setiap tanggal 1 Januari, Mr. Lee menabung uangnya di bank sebesar 8 juta rupiah. Dengan asumsi dia mendapat bunga tahunan sebesar 20%. Berapakah nilai tabungan Mr. Lee pada akhir tahun ke-6? Baik, saya di sini akan mencoba menjawabnya. Di sini terdapat garis Future Value Annuity. Yang sebelah kiri itu adalah present value atau nilai saat ini atau nilai uang saat pertama kali Mr. Lee menabung. Dan sebelah kanannya ada future value, yaitu nilai pada masa yang akan datang atau nilai yang sekarang kita cari. Baik, diketahui PMT atau pembayaran per periodenya itu 8 juta, ya sudah terlihat jelas ya 8 juta karena setiap tahunnya Mr. Lee menabung uangnya 8 juta. Dan I-nya yaitu suku bunganya 20% atau 0,2 dan N adalah periodenya atau tahunnya sebanyak 6 tahun lamanya. Ditanyakan FVA atau Future Value Annuity. Baik, kita mencoba untuk menjawabnya. Saya di sini menggunakan rumus yang menggunakan tabel, yaitu tabel FVA ya. Biar lebih mudah dan lebih cepat tentunya. FVA sama dengan PMT dikali FVA I, N sama dengan 8 juta rupiah dikali 9,9299, yaitu nilai dari tabel ya, sama dengan 79.439.200 rupiah. Jadi nilai tabungan yang didapat Mr. Lee pada akhir tahun ke-6 yaitu sebesar 79.439.200 rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal present value dari annuity. Soalnya adalah berapa nilai saat ini dari penerimaan anuitas sebesar 1 juta dolar setiap tahun selama 7 tahun dengan tingkat bunga 7%. Nah, diketahui A sama dengan anuitasnya 1 juta dolar, I adalah tingkat bunga yaitu 7% dan N jangka waktunya adalah 7 tahun. Nah, ditanyakannya adalah nilai sekarang yaitu PVA. Mari kita jawab. PVA sama dengan APVIFA I, N, di mana A adalah 1 juta dolar dan PVIFA I, N adalah 5,3493.
Nah, dari mana 5,3493? Nah, ini adalah didapat dari tabel present value of annuity, yang dimana tingkat bunganya adalah 7% dan jangka waktunya adalah 7 tahun. Nah, tinggal kita kalikan 1 juta dolar dikali 5,3493, hasilnya adalah 5.349.300 dolar. Jadi, besar uang yang diterima setelah 7 tahun adalah 5.349.300 dolar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.